Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, taufiknya, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, juga karunia kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita, apalagi bertepatan dengan musim ketaatan di bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimal dengan ibadah terbaik kita, dengan siang kita di siang hari dan qiyam kita di malam hari bulan yang mulia ini. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah kepada Rasulullah SAW bersama dengan keluarga dan pengikut beliau. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW bersama dengan kerabat dan pengikutnya dalam kondisi krisis pangan. Tidak ada yang ingin bertransaksi dengan Rasulullah SAW, bahkan sekedar bicara pun tidak ada yang melayani kaum muslimin dari kalangan orang-orang Mekah. Sehingga saat itu orang-orang Islam hanya memakan dedaunan. Anak-anak dan wanita biasanya kalau malam hari sudah menangis karena kelaparan, dan itu berlangsung cukup lama sampai sekitar 3 tahun. Ya, kita bisa bayangkan penderitaan jemaah sekalian. Ya, kita saja yang pernah melewati masa-masa Covid, di rumah saja tidak ada interaksi sesama manusia, padahal masih bisa beli online dan seterusnya. Itu menderitanya minta ampun. Maka bagaimana lagi dengan kaum muslimin saat itu? Ya, pangan tidak ada, sekedar ngobrol pun tidak ada yang ngobrol dengan kaum muslimin, tapi mereka jalani semua itu dengan kesabaran sampai akhirnya lauha, tempat mereka menulis pemboikotan itu yang digantung di Ka'bah, habis dimakan oleh rakyat. Selanjutnya jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Pasca pemboikotan tersebut, salah seorang yang paling terdampak adalah paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Abu Thalib memang sudah sangat sepuh, ditambah lagi kondisi pemboikotan yang sangat berat. Saat Abu Thalib sakit berat jamaah sekalian, Rasulullah SAW tidak berhenti untuk mengajaknya masuk Islam. Beliau mendampingi pamannya, beliau berada di sisi pamannya saat beliau sakit keras Abu Thalib. Ini sebagai bentuk juga balas jasa Rasulullah SAW kepada pamannya tersebut. Pamannya inilah yang membesarkan Rasulullah SAW, dan sejak Rasulullah usia 8 tahun sampai kemudian Rasulullah menikah. Abu Thalib ini yang menikahkan Rasulullah SAW. Lalu kemudian saat Rasulullah berusia sekitar 50 tahun, baru kemudian Abu Thalib ini wafat jamaah sekalian. Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saat Abu Thalib sakit keras, Rasulullah SAW mendakwahinya, ya ammi, qul kalimatan uhajulaka biha indallah, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat saja yang dengannya itu saya pakai membela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah saja la ilaha illallah. Akan tetapi di waktu yang sama ternyata ada juga Abu Jahal di dekat Abu Thalib. Setiap Rasulullah SAW mengajak pamannya, setiap itu juga ditangkis sama Abu Jahal dengan mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tega meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muttalib?
Lalu diajar lagi oleh Rasulullah SAW, ya ammi kul kalimatan uhajulaka biha indallah, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat saja yang dengannya saya pakai untuk membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi tetap ditimpali sama Abu Jahal, ya Abu Thalib atarghabu millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kau tega meninggalkan agamanya bapakmu, agamanya nenek moyangmu? Dan ternyata jamaah sekalian, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Ya. Ini memiliki pelajaran, ulama akan mengumpulkan begitu banyak faedah pelajaran dari hadis ini. Dan Rasulullah SAW sangat bersedih sekali, bukan hanya sekedar wafatnya Abu Thalib, tetapi ditambah Abu Thalib ini tidak sempat bersyahadat. Rasulullah SAW mengajaknya bahkan sampai Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah SAW mendampinginya jamaah sekalian. Ya, Rasulullah SAW bahkan mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unhu'an. Wahai pamanku, saya akan memohonkan ampun untukmu selama saya tidak dilarang. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Taubah ayat 113, maka nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi orang-orang beriman, bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Ada saudara Abu Thalib paman Rasulullah SAW yang lainnya, namanya Abbas. Abbas mengatakan kepada Rasulullah SAW, ma agnaita an ammik fa innahu kana yaqutuka wa yaghdhabu lak. Apa yang bisa engkau berikan kepada pamanmu itu bodoh? Dia yang selalu membelamu, dia yang marah untuk melindungimu. Lalu kata Rasulullah SAW, huwa fi dhahdhahin min nar walaula ana lakana fid darki asfali minan nar. Dia mendapatkan siksa neraka yang paling ringan, yang paling permukaan. Sekiranya bukan karena aku, kata Rasulullah SAW, ia berada pada neraka yang paling dasar. Dalam hadis yang lain, siksa neraka yang paling ringan yang didapatkan oleh Abu Thalib, yaitu ia memakai trompa dari neraka yang saking panasnya jamaah sekalian otaknya mendidih. Itulah siksa neraka yang paling ringan, kata Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Makanya jamaah sekalian jangan pernah cita-cita mau transit di neraka. Ya, kadang-kadang ada orang berselawat, tidak apa-apa Ustaz, ya, dicuci dulu di neraka, sehingga dulu sebentar di neraka, yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Ya, dikira kapan neraka itu kayak lounge, sambil menunggu pesawat, menunggu jadwal masuk surga. Ya, tunggu saja dulu sebentar. Ya, padahal siksa yang paling ringan jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, mereka yang memakai trompa dari neraka yang karena panasnya itu otaknya mendidih. Waliyadzubillah. Makanya kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alil firdausil a'la. Kalau kalian berdoa jangan tanggung-tanggung, minta langsung surga yang terbaik, minta langsung bebas tes masuk surga. Makanya ini yang selalu kita minta di penghujung sholat kita. Allahumma inna na'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, kami meminta tolong kepadamu, berlindung dari azab neraka dan azab kubur. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa wafatnya Abu Thalib ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, istihbabu iyadatil marid al-kafir. Bolehnya menjenguk, bahkan dianjurkan
menjenguk orang yang sakit meskipun ia adalah orang non-muslim. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya sosial jamaah sekalian. Ya, tidak melihat agamanya apa, siapa orangnya, rasnya apa. Selama ada manusia yang sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya, untuk menolongnya. Meskipun ia orang non-muslim, tidak usah lagi ditanya. Kalau ada orang butuh bantuan, apa agamanya, orang dari mana, selama ia manusia, jangankan manusia, hewan saja jamaah sekalian harus kita tolong. Maka bagaimana lagi dengan seorang manusia. Dalam aspek-aspek sosial itu kita dianjurkan untuk menolong sesama, kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya merupakan kekhasan kita, aspek akidah, aspek ibadah, maka kita tidak bisa campur dan mix agama kita dengan agama yang lain, keyakinan kita dengan keyakinan yang lain. Adapun interaksi sosial kita berbuat baik kepada sesama, menunjukkan akhlak yang terbaik, berbuat ihsan, maka ini dianjurkan bahkan kepada non-muslim sekalipun. Berbuat baik contohnya dengan mengunjungi mereka tatkala sakit. Yang kedua, kata ulama kita, ahamiyatu da'wati al-aqarib, pentingnya memprioritaskan kebaikan itu kepada kerabat terdekat kita. Mereka lah orang-orang yang paling prioritas mendapatkan kebaikan kita sebelum orang lain jamaah sekalian. Kadangkala kita bisa berbuat baik kepada orang lain, mampu berkata lembut dengan teman-teman di kantor, mampu berinteraksi dengan baik kepada orang-orang di luar rumah, tapi pas sampai di rumah perkataannya berbeda dengan perkataan orang lain jamaah sekalian. Tutur katanya kepada istrinya berbeda dengan tutur katanya dengan teman di kantor, dengan atasannya. Padahal nilai kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita di mata keluarga. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya lah yang paling baik berbuat kepada keluarga, menyikapi keluarga. Kalau kita di luar jamaah sekalian, ya mungkin kita bisa menggunakan topeng-topeng yang kita inginkan, tetapi aslinya kita itu ada dengan keluarga kita. Bagaimana kita, apakah kita temperamen, apakah kita malas dan seterusnya, itu aslinya yang tahu keluarga kita jamaah sekalian. Ya, kalau mungkin di luar kita bisa jaim, ya, kita bisa menjaga nama baik kita dan seterusnya, tapi biasanya aslinya orang itu dia tahu betul dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana sebenarnya diri kita, tanya sama istri dan anak-anak kita, minta kejujurannya. Sebenarnya bapak di mata kalian ini seperti apa? Mereka lah yang paling tahu jamaah sekalian. Makanya indikator baik dan buruknya seseorang, kata Rasulullah, bagaimana ia dengan keluarganya. Keluarganya lah yang paling tahu bagaimana orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang memberikan sedekah kepada kerabatnya dibanding kepada orang lain. Sedekah yang paling afdol itu, kata Rasulullah, sedekah kepada kerabat. Kalau masih ada keluarga yang butuh, maka afdolnya sedekah itu diarahkan ke sana jamaah sekalian sebelum orang lain. Ya, kata ulama kita, kalau dengan keluarga, selain membantunya juga menjalin silaturahmi, mendekatkan hubungan kekerabatan. Kalau dengan orang lain, itu cuma satu saja, membantunya. Tapi kalau dengan keluarga jamaah sekalian, selain membantunya, ia juga kembali mendekatkan hubungan kekerabatan. Ini ahamiyatu da'wati bil aqarib. Rasulullah SAW selalu memprioritaskan keluarganya. Pertama kali beliau diperintahkan berdakwah itu kepada keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga dan kerabat. Rasulullah kumpulkan keluarganya, Rasulullah dakwai sampai Abu Thalib wafat. Rasulullah tidak pernah menyerah mengajaknya masuk Islam, akan tetapi
Al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Kita tidak bisa mendikte ini yang dapat hidayah, ini yang tidak dapat hidayah. Ini murni hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Kalau kita mau pikir jamaah sekalian, apa yang menghalangi Abu Thalib untuk menerima dakwanya, kebenarannya? Dan sejak 8 tahun hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam agama kita di antara ibadah yang paling mulia itu membesarkan dan memelihara anak yatim piatu. Ini bukan anak yatim piatu sembarang yang dipelihara oleh Abu Thalib, jamaah sekalian, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tetapi tidak ada artinya itu semua, jamaah sekalian, tatkala ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jamaah sekalian, istihbabu talqin man hadarahul maut. Disunnahkannya, dianjurkannya untuk kita mentalkin orang yang sudah akan meninggal. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ya, maka kalau kita berada dalam kondisi ada orang yang kita ketahui ia sudah akan wafat, sepertinya sudah tidak lama lagi, maka dituntun agar akhir apa yang ia ucapkan itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau kita sudah menuntunnya dan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan lagi diajak bicara yang lain, jamaah sekalian. Ya, apalagi ditanya yang macam-macam, itu kebun di belakang punyanya siapa nanti, ya, sawah yang ada di kampung nanti miliknya siapa. Yang penting sudah ditalkin, diam. Dia sudah ucapkan la ilaha illallah, diam. Yang dengannya kita berprasangka baik, semoga ia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang lain dari peristiwa ini, jamaah sekalian, al-qarabatu la tazulu bil kufr. Hubungan kekerabatan itu tidak hilang dengan kekufuran. La Allah, kalau di antara jamaah punya kerabat, punya keluarga yang non-muslim, hubungan kekeluargaan itu tidak hilang dengan kekufuran sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memanggil pamannya dengan ya ammi, wahai pamanku, meskipun pamannya ini belum masuk Islam, bahkan tidak masuk Islam sampai wafatnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memanggilnya sebagai ya ammi, wahai pamanku. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan itu tidak hilang meskipun dengan kekufuran sekalipun. Ia tetap keluarga kita, ia tetap kerabat kita meskipun berbeda keyakinan. Apalagi misalnya di antara jamaah ada yang orang tuanya masih non muslim, ia tetap adalah orang tua, ia tetap adalah kerabat, ia tetap memiliki hak-hak atas kita, hak bakti kita kepadanya, hak berbuat baik kita kepadanya. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir, la tanfa'atu ta'ah ma'asyirk. Tidak bermanfaat ketaatan itu kalau disertai dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hampir-hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan ketaatan seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib. Dia membesarkan dan memelihara anak yatim piatu yang bukan sembarang anak yatim piatu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, tetapi karena kesyirikan, ia tidak mengakui tauhid yang diajarkan oleh kemanakannya, ia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka hal itu semua tidak bermanfaat baginya, jamaah sekalian. Kemudian tidak lama setelah wafatnya Abu Thalib, 3 hari pasca wafatnya Abu Thalib, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyusui.
yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dua orang inilah yang paling banyak berjasa pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pamannya pasang badan untuk melindungi kemenakannya. Kita pernah bahas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu orang yang mereka khawatirkan, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini putra dari Abdul Muttalib, pemimpin kota Mekkah, cucu dari Hashim, pemimpin kota Mekkah, yang mana Hashim inilah yang menginisiasi orang-orang Mekkah untuk berdagang sehingga mereka tidak kelaparan lagi seperti dulu. Sehingga jamaah sekalian, dengan wafatnya Abu Thalib, dengan meninggalnya Abu Thalib, hilanglah pelindung dakwah. Meskipun ia bukan orang Islam, meskipun ia tidak sempat bersyahadat, tetapi ia di antara orang yang paling banyak jasanya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jamaah sekalian adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau menghabiskan hartanya untuk dakwah suaminya. Ada masalah yang dihadapi oleh suaminya, maka tempat kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan ketenangan adalah istrinya beliau ini, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak istri, tetapi saat Khadijah masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpoligami. Dan semua anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari Khadijah kecuali satu orang, yaitu Ibrahim. Yang lainnya jamaah sekalian, Al-Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah, semuanya adalah orang-orang yang lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Sementara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya itu tidak melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih dan Abu Hurairah, ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat." Wahai Rasulullah, itu Khadijah akan datang. Ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Ia datang membawa makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Nanti kalau Khadijah sampai di depan wahai Rasulullah, tolong sampaikan, kata malaikat Jibril, titipan salam dari Allah untuk istrinya. Ini jamaah sekalian, ada orang yang pernah dititipi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendapatkan titipan salam dari teman, Khadijah pernah mendapatkan titipan salam, tapi bukan dari manusia, dari Allah Jalla Jalaluhu via malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, nanti kalau Khadijah sudah di depanmu, tolong sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menitip salam untuknya, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira bahwa istananya di surga sudah siap. Min qasabin la sakhaba fihi wala nasab, yang mana tidak akan ada lagi kesedihan di sana dan tidak akan ada lagi kesusahan di sana. Inilah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelum ia meninggal, Allah sudah menitip salam untuknya dan sudah dipersiapkan istana baginya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah lagi pasca wafatnya Khadijah, itu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain masih cemburu jamaah sekalian. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kadang mengenang Khadijah. Betapa baiknya dulu Khadijah. Bahkan Rasulullah masih menjalin hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman Khadijah. Nah, ini diantara
perbuatan ihsan kita kepada keluarga yang sudah meninggal. Ya, orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, atau istri kita, atau keluarga kita yang sudah meninggal. Di antara perbuatan baik kita kepada mereka selain mendoakan, bersedekah atas nama mereka, adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dahulu sering berbuat baik dengan keluarga kita tersebut. Kalau ayah kita punya sahabat dulu, maka di antara perbuatan baik kita kepada ayah kita yang sudah wafat adalah berbuat baik kepada sahabat ayah kita itu. Kalau dulu ada orang yang dekat sekali dengan ibu, di antara bentuk perbuatan baik kita kepada ibu kita, jamaah sekalian, yang mungkin sudah wafat, adalah berbuat baik juga kepada orang yang dekat dengan ibu kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pasca wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW masih kadang mengenang kebaikan-kebaikannya. Rasulullah SAW masih menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat Khadijah. Ini yang kadang membuat istri-istri Rasulullah yang lainnya cemburu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa lupa dengan Khadijah? Amantu bihi hina kafara minnas. Amanat bi hina kafara minnas. Iya, dia beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkariku. Wasaddaqatni hina kadzdzaba linnas, dan ia membenarkanku di saat orang-orang menganggapku berdusta. Wa asyrakatni fi maliha hina harama linnas, dan ia menghabiskan hartanya untuk menolong dakwah ini di saat masih sedikit orang yang mau membantu dakwah Islamiyah saat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilanglah dua tokoh penting, dua tokoh yang paling berjasa dalam hidup Rasulullah SAW, yaitu paman beliau dan istri beliau alaihissalatu wassalam. Hilang dua tokoh yang selama ini membela dakwah Rasulullah SAW. Pasca wafatnya Khadijah, jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu tidak lama mendudanya. Ini juga diantara sunnahnya Rasulullah. Tidak baik kalau lama hidup sendiri. Istrinya Rasulullah itu meninggal di bulan Ramadan, di bulan Syawalnya Rasulullah menikah. Jadi Rasulullah menduda itu hanya sekitar sebulan saja. Jadi tidak baik, jemaah sekalian, kalau terlalu lama sendiri. Pun pengurusan pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah dulu kita sudah bahas, itu hanya sekitar sebulan lebih saja. Dari pulangnya Rasulullah berdagang dengan pengurusan pernikahannya itu, akad nikahnya, pengurusannya hanya sekitar sebulan lebih. Terjadi akad. Wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, bukan karena Rasulullah tentu saja tidak cinta, tapi kata ulama kita, tidak baiknya hidup sendiri. Sampai ada sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan, sekiranya besok saya sudah tahu saya akan meninggal, sementara saya masih jomblo, tidak ada pasangan hidup, saya akan menikah. Saya tidak mau menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang jomblo, tidak ada pasangan hidup. Di bulan Syawal, pada tahun ke-10 setelah kenabian, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaudata binti Sam'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang janda yang bernama Sauda bintu Zam'ah. Ia merupakan janda dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sakran ibn Amr, yang dahulu di antara sahabat Rasulullah yang awal masuk Islam. Lalu ia wafat dan meninggalkan istri Saudah ini, yang menjanda, tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang menanggung hidupnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di Mekah sudah hilang dua pelindung dakwah, dan dirasa juga di Mekah ini kayaknya dakwah itu sudah tidak bisa lagi tumbuh dengan baik, sudah maksimal, maka Rasulullah SAW mencari lahan dakwah yang lain. Rasulullah SAW untuk kali pertama menawarkan dakwah ke satu kota yang bernama Taif, kota terdekat dari kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 100 km dari kota Mekah, jamaah sekalian.
Rasulullah SAW berangkat ke sana berdakwah ditemani oleh anak angkat beliau namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ke sana dalam keadaan jalan kaki, dhahab wal audah, pergi dan pulang. Jadi kurang lebih Rasulullah pernah pergi berdakwah itu jalan kaki 200 km jamaah sekalian. Dalam keadaan jangan dibayangkan juga jalan kaki di sana sama dengan di sini. Ya, kalau di sini kan enak, banyak pohon, ada tempat berteduh, lapar bisa singgah di rest area, ya, bisa beli air. Ya, di masa Rasulullah SAW jamaah sekalian, air susah, tidak ada tempat berteduh, yang ada adalah padang pasir, panas yang terik yang bisa sampai 50 derajat. Tapi Rasulullah SAW lakukan itu semua jamaah sekalian untuk dakwah. Ya, Rasulullah sampai di sana jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melapor dulu ya, kepada pimpinan yang ada di Taif. Ia melapor bahwa Rasulullah akan berdakwah. Ini juga ternyata sunnah jamaah sekalian. Kalau sampai di suatu tempat, ya lapor pada RT dan pimpinan itu, ternyata itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak langsung berdakwah, ajak orang datang satu persatu, tidak. Rasulullah melapor dulu kepada pimpinan. Iya, kalau kita mungkin wali kota atau apalah yang ada di kota Taif, Rasulullah sampaikan bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan akidah ini kepada umat manusia. Walaupun akhirnya Rasulullah SAW diejek oleh pemimpin kota Taif, Rasulullah tetap tinggal beberapa hari. Ia ajak orang-orang Taif untuk masuk Islam, tetapi tidak ada satupun yang menerima dakwahnya Rasulullah. Tidak anak kecil, anak mudanya, tidak orang dewasanya, tidak orang kayanya, tidak orang miskinnya. Ternyata lebih fatal daripada Mekah. Kalau di Mekah masih ada yang menerima dakwahnya Rasulullah, kalau di Taif tidak ada sama sekali jamaah sekalian. Bukan cuma menolak saja, tetapi mereka bahkan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Anak mudanya dikumpulkan di pinggir jalan, di kiri dan kanan. Saat Rasulullah ingin pulang ke Madinah, ingin pulang ke Mekah, itu anak-anak muda melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai tubuh mulia beliau alaihissalam itu berdarah. Rasulullah sudah keluar dari kota Taif, itu masih dikejar. Kata ulama kita kurang lebih sekitar 5 km. Itu baru mereka tinggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau berdarah. Rasulullah SAW di tengah jalan jamaah sekalian itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini membawa malaikat yang lain yang disebutkan dengan nama Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian membalas salamnya, lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya membawa malaikat penjaga gunung. Allah sudah memberikan otoritas kepadamu untuk perintah apa saja. Bahkan malaikat penjaga gunung ini menawarkan langsung kepada Rasulullah, wahai Muhammad, itu ada Aksyabain, 2 gunung besar yang ada di dekat Ka'bah. Kalau engkau memerintahkan kepada aku untuk menimpakan gunung itu kepada penduduk yang menzalimimu itu, lafa'al, maka saya akan lakukan. Kata Rasulullah SAW, jangan. Boleh jadi ada nanti dari anak keturunan mereka yang beriman. Mungkin bukan orang tuanya, tetapi boleh jadi ada nanti anaknya yang beriman. Ini lapang dada yang luar biasa jamaah sekalian. Al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan di saat mampu untuk membalas. Kalau memaafkan tapi memang tidak ada jalan lain, itu mungkin biasa. Tapi kalau kita maafkan di saat mampu untuk membalas, itu yang luar biasa jamaah sekalian. Dan itu yang melekat pada Rasulullah SAW. Dalam peristiwa-peristiwa seperti itu sering sekali jamaah sekalian. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah SAW sudah kuasai Makkah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Setelah Rasulullah sholat di dalam Ka'bah, pemimpin-pemimpin orang-orang Quraisy yang dahulu menyiksa Rasulullah, yang dahulu Rasulullah rukuk, sujud, punggungnya dilumuri dengan isi unta sambil mereka tertawa terbahak-bahak,
yang kadang Rasulullah berdakwah bajunya itu dirobek. Iya. Saat orang-orang itu sudah berbaris di depan Ka'bah, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Fama dhannukum ayyuf'ala bikum?" Kira-kira menurut kalian ini kalian akan dihukum apa? Iya, biasanya tawanan bisa saja dihukum mati, apalagi kalau orang baperan. Ia ingat dulu bagaimana zolimnya dan seterusnya jamaah sekalian, dan zolimnya tidak tanggung-tanggung. Iya. Orang-orang ini kemudian mengatakan, "Akhi karim, ibnu akhi al-karim, ini saudara kami yang baik, putra dari kerabat kami yang baik." Karena sejatinya mereka memang bersaudara, sekeluarga, sama-sama keturunan Quraisy. Kata Rasulullah, "Idhabu wa antum tulaqaw." Bubar kalian, kembali ke rumah kalian masing-masing. Kalian sudah dimaafkan. Ini yang luar biasa ya mas sekalian. Kalau orang baperan, kalau Rasulullah baperan, itu kesempatan untuk balas dendam ya mas sekalian. Apalagi yang datang menawarkan ini malaikat, tetapi Rasulullah memiliki bu'dun nazar, visi yang jauh ke depan. Kalau bukan mereka yang beriman, itu mungkin anak-anak mereka nanti. Dan terbukti jamaah sekalian, kota Taif masih ada sampai sekarang. Itu menjadi pusat orang-orang menghafal Quran di Arab Saudi. Coba kalau dahulu Rasulullah ACC permintaan malaikat, tidak ada lagi kota Taif di dunia ini jamaah sekalian. Tetapi karena ketenangan, bu'dun visi yang jauh ke depan, sifat lapang dada yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, itu akhirnya terkenal kota Taif sampai sekarang. Itu orang Arab kalau musim panas, karena di Arab Saudi umumnya panas, kecuali di kota Taif karena dia dataran tinggi, relatif lebih sejuk dibanding tempat lain yang ada di Arab. Mereka biasa kumpul di sana menghafal Quran. Kalau tidak ke Indonesia, tidak ke Amerika liburan, ya mereka biasanya ke sana, ke kota Taif. Waktu perang Uhud juga Rasulullah SAW kena tebasan pedang 3 kali, tapi Rasulullah melindungi dirinya dengan baju besi dan melindungi lehernya dengan rantai. Yang pertama tebasan di pundak beliau dilindungi oleh baju besi, kemudian di pipinya dengan helm besi, lalu yang di lehernya ini itu yang ada rantai itu masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, "Kaifa yaflahul qaum daraba nabiyahu." Ya Allah, bagaimana mungkin mereka beruntung, ya mereka memukuli nabinya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma hdihim. Ya Allah, beri mereka petunjuk. Mereka lakukan yang seperti ini karena mereka tidak tahu saja ya Allah. Ada orang diparani sama sekalian, ya, tetapi ia doakan. Bahkan kata ulama kita, ia berikan uzur di hadapan Allah. Mereka lakukan ini ya Allah karena tidak tahu saja, bukan karena murni berangkat dari kebencian, ya, tetapi karena faktor ketidaktahuan. Bahkan Rasulullah mendoakannya akan mendapatkan petunjuk. Akhlak yang seperti inilah jamaah sekalian yang perlu untuk kita perbanyak diri kita meneladani Rasulullah SAW di saat kondisi kita orang mudah terbawa oleh perasaan, sifat pendendam, benci, hilangnya kasih sayang kepada sesama. Padahal Rasulullah SAW penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sifat kasih beliau kepada sesama, cinta beliau kepada sesama, bagaimana beliau dengan anak kecil, bagaimana beliau memuliakan orang tua, bagaimana beliau sebagai kakek kepada cucu-cucunya, bagaimana beliau sebagai seorang mertua. Rasulullah SAW pernah beliau bermain-main dengan cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah itu main kuda-kudaan dan sekalian, dan yang jadi kudanya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Hasan dan Husain, "Ni'ma rakibu antuma." Penunggang kuda yang paling jago itu kalian berdua. Lalu kata Rasulullah, "Tapi ada yang lebih jago sebenarnya dari kalian berdua, yaitu bapak kalian Ali bin Abi Thalib." Kata ulama kita, ini luar biasa. Bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW pada cucunya. Ia tidak mau menjatuhkan orang tua di depan anaknya. Yang ada itu banggakan orang tua di depan anaknya. Rasulullah mengatakan, "Kalian jago menunggang kuda, tapi ada orang yang lebih jago dari kalian, itu bapakmu. Bapakmu Ali." Beda dengan sebagian orang sekarang, jamaah sekalian, kakek sekarang. Kadang-kadang ia jatuhkan anaknya di depan cucunya, "Jangan pernah kayak bapakmu itu." Kutuki.
Jangan kayak mamamu kalau tidak di bahasa tidak ke sekolah. Iya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak pernah menjatuhkan anaknya di depan cucunya jamaah sekalian. Karena kapan orang tua itu, kapan anak itu kehilangan kebanggaan pada orang tuanya, maka dia akan cari kebanggaan yang lain. Akhlak-akhlak yang seperti ini jamaah sekalian itu penuh dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat kasih sayang, senang bercanda. Ya, jangan dianggap Rasulullah itu serius terus. Ya, padahal begitu banyak candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat, bahkan dengan anak kecil sekalipun. Ada sahabat yang masih kecil, masih anak-anak lagi bermain-main dengan guru. Rasulullah sapa, Rasul bermain dengannya. Ya Aba Umair, mata fa'alan bighayri wahid Umair. Apa yang dilakukan guru kecil itu? Kenapa begitu? Nah, ini jamaah sekalian yang penting untuk senantiasa kita membuka lembaran-lembaran kehidupan Rasulullah SAW untuk kita teladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terutama jemaah sekalian, ini menjadi bekal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal cinta kita kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah di surganya. Sebagaimana kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.